Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon ancaman pengeboman dan pembunuhan dirinya serta keluarga saat live streaming di channel YouTube. Dengan santai, pria yang biasa diakrab KDM ini menganggapnya sebagai resiko menjadi pemimpin daerah. Menurutnya ancaman ini bukan kali ini saja terjadi, namun saat menjadi Bupati Purwakarta. Ancaman itu pun tidak akan memberikan efek apapun terhadap kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat. KDM akan mengkaji terlebih dahulu untuk melaporkan ancaman tersebut ke Polda Jawa Barat. Enggak lah, saya terus. Buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapatkan ancaman dari kolom komentar media sosial YouTube pribadinya saat berkunjung ke Depok. Komentar ancaman itu pun kemudian diabadikan oleh salah seorang netizen dan viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapih. Herli Siregar, Kapus Kejaksaan Agung menjelaskan penemuan uang mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok. Per lembarnya 100 US dollar atau setara dengan 5,5 miliar rupiah. Penyidik sudah titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya. Cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya. Untuk saat ini uang tersebut masih didalami oleh penyidik apakah itu aliran yang belum digunakan atau simpanan dari kasus lain. Dari Jakarta, Fakih Satrio, Indra Purnama, iNews melaporkan. Setiap ada masalah, kita dipukul, ditabok, ditendang, ditonjok, disambit pakai sandal, apa itu Pak Yansen, sandal kayu itu. Sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia (OCI) melakukan audiensi dengan Komisi 13 DPR RI atas dugaan eksploitasi. Audiensi dihadiri para korban eksploitasi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Salah satu korban menceritakan pengalaman pahitnya selama bergabung di OCI. Setelah 15 tahun, saya juga minta lagi dengan Ibu Yansen. Kita manggil dia Sau. Sau, saya pengen ketemu orang tua saya, di mana orang tua saya. Sau terus bilang, kamu itu dijual. Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiat Santoso, mendesak Baris Krim Polri membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi ini yang diketahui prosesnya terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. OCI dan si ex-karyawan ini sudah sama-sama sepakat bahwa sejak umur bayi mereka sudah diperdagangkan di OCI. Saya pikir itu bisa pintu masuk. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Menurutnya kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Bupati Indramayu Luki Hakim akhirnya dijatuhi sanksi terkait pelanggaran prosedur izin dinas saat melakukan perjalanan ke Jepang beberapa waktu lalu. Sanksi tersebut adalah kewajiban mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri selama 3 bulan ke depan. Dengan kata lain, Luki Hakim diharuskan mengikuti magang, di mana ia harus hadir minimal 1 hari dalam seminggu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti yang dinyatakan Wamendagri Bima Arya Selasa kemarin.
Sanksi ditetapkan berdasarkan penelusuran tim inspektorat, di mana Luki Hakim ternyata tidak mengetahui adanya aturan izin perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Sanksi yang berlaku mulai pekan depan ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk tidak sembarangan melakukan perjalanan ke luar negeri. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak 1 hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya menambahkan, guna mendukung langkah efisiensi dan penghematan, maka Luki Hakim diimbau tidak menginap di Jakarta dan menggunakan transportasi umum dari tempat tinggalnya ke kantor Kemendagri. Sebelumnya, Luki Hakim sendiri telah meminta maaf kepada Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat atas kelalaiannya tersebut. Saya salah, saya minta maaf, dan pemaafan itu juga saya juga nggak tahu tuh apakah kalau dimaafkan terus seperti apa. Artinya saya melakukan suatu perbuatan, saya minta maaf. Selebihnya saya hasbunallah. Kalau memang ternyata sanksinya adalah saya harus berhenti selama 3 bulan, saya harus lakukan itu, saya harus terima itu dengan segala konsekuensinya.